silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba minta tolong ya untuk memimpin doa. Berdiri. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang belum masuk hari ini? Ada. Waktu sana kelihatan ya, tidak ada yang duduk, berarti berapa? 2 orang ya? Kalau Widi, sekretarisnya tadi absen, bagaimana dia? Sakit ya. Lagi satu siapa? Irma izin ya. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan memberikan game terlebih dahulu ya yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Ular. Kita tunggu jawabannya. Apakah benar ular? Nah itu sebagai apa namanya pembuka dulu untuk materi ini. Nah ini untuk materi yang sekarang. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan yang kemarin, nah itu adalah puisi rakyat. Nah nanti di dalam puisi rakyat, ya, di dalam puisi rakyat, kalian tahu nanti jenisnya ya, jenis dari puisi rakyat. Atau Ibu tanya dulu ya, kalian suka dengan pantun? Biasanya kalau kalian membaca atau mendengar pantun itu di mana? Di mana? Di internet. Coba satu-satu mungkin Andra dapatkan di mana itu? Dari TV, dari serial Filipin. Oh dari TV ya, tontonan di televisi dari Ipin katanya ya. Dari Ipin ya. Nah itu kan memang dipergunakan itu di dalam kartun Ipin itu untuk komunikasi dia dengan temannya itu mempergunakan pantun ya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan ya pantun yang kalian dengarkan atau dapatkan dari internet, bisa mungkin diingat ya. Ridi coba. Berjalan dalam gelap, dapatkan ular berwarna hitam, berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Kalau berkenalan itu tanpa menatap itu bagai meraba dalam kelam. ya, bagai meraba dalam kelam. Nah ini perkenalan harus menatap ini ya, biar tidak kelam ya. Nah itu. Nah ini setelah pembelajaran kali ini atau selesai, kalian itu mampu membandingkan persamaan dan perbedaan dari puisi rakyat. Puisi rakyat dari pantun, syair, gurindam itu dengan kreatif. Nah kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini kalian dapat menginterpretasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi rakyat. Nah itu secara kreatif ya. Bagaimana kalian berpikir nanti secara kreatif untuk bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi rakyat. Baik itu di dalam pantun, baik itu di dalam syair ataupun di dalam gurindam ya. Itu ya untuk tujuan daripada pembelajaran hari ini. Nah kita masuk ke materi ya, materi. Kita masuk ke materi.
materi. Nah ini saya putarkan video dulu untuk kalian simak. Nah ini saya berikan contoh game pantunnya. Ya, sudah ya. Nah itu contoh pantun. Nah ini contoh pantun yang dipergunakan ini dalam suatu acara pinangan itu di Betawi ya, di Betawi. Nah nanti ibu meminta kalian untuk bisa nanti membedakan antara puisi kemudian puisi rakyat antara pantun ya, pantun, kemudian gurindam dan syair. Kemudian kalian itu dapat menginterpretasikan itu artinya menafsirkan ya, menafsirkan isi daripada suatu puisi rakyat tersebut. Nah kemudian baru kita mencari nilai-nilai apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. 5 orang ya, 5 orang. Nah ini cukup di apa namanya? Tidak dikasih ini. Kelompok mana yang belum dapat LKPD-nya? Coba dengarkan ya. Coba perhatikan apa yang Ibu suruh ya di dalam kalian mengerjakan LKPD. Nah di sini kalian mengenali jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca dari LKPD yang kalian pegang ya. Nah kemudian kalian dapat antara pantun, kemudian gurindam, kemudian apa lagi nih? Syair. Ya. Ya. Oh silakan ditulis dulu nama kelompoknya di sana ya. Kan sudah ada format nama kelompoknya. Ya, nama lengkap ya. Sudah silakan konsentrasi dengan LKPD-nya. Ini ya. Nah itu yang diminta adalah jumlah baitnya berapa, kemudian jumlah baris dalam setiap baitnya itu berapa, jumlah suku katanya itu berapa, kemudian jumlah persajakannya berapa, jenis puisinya itu apa, nah pesan yang disampaikan dalam puisi itu apa. Sudah karena waktunya sudah habis ya, berhenti dulu mengerjakan. Nah kita akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kalian untuk mempresentasikan ke depannya. Nah silakan kelompok 1 dulu ya yang mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan.
didapatkan dari hasil diskusi kelompoknya. Coba yang keras ya. Puisi pertama memiliki jumlah bait 3, jumlah bait dalam setiap baitnya 2, jumlah kata setiap baris 10 sampai 12, bersajak AA, jenis puisi kurindam, pesan dalam puisi, jika ingin mendapatkan ilmu harus belajar dengan tekun dan sabar. Puisi kedua, jumlah baitnya 1, jumlah baris dalam setiap bait 4, jumlah suku kata dan baris 9 sampai 10, bersajak ABAB, jenis puisi pantun, pesan dalam puisi untuk menunjukkan budaya adat. Puisi ketiga, jumlah baitnya 1, jumlah baris dalam setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 11, bersajak AA, jenis puisi syair, pesan dalam puisi bermasalah dengan jawaban supaya kelak tidak menjadi masalah. Kedua, dalam perbedaan dan kesamaan bentuk syair dan kurindam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, pantun dan syair sama-sama memiliki jumlah bait yang sama, yaitu 1 bait. Dan yang kedua, pantun dan syair sama-sama memiliki jumlah baris yang sama, yaitu 4 baris. Yang ketiga, syair dan kurindam memiliki sajak yang sama, yaitu AA. Tabel perbedaan. Yang pertama, syair dan kurindam memiliki baris yang berbeda. Yang kedua, syair dan kurindam memiliki suku kata yang berbeda. Sudah? Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Silakan kasih tepuk tangan dulu ya. Sudah semua kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Sudah. Ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah menjadi kerja kelompok itu? Coba yang bisa menyimpulkan dari hasil kerja kelompok tadi itu yang ada di LKPD? Ya, Bu ya. Persamaan pantun syair dan kurindam. Ya, persamaan antara pantun syair dan gurindam ya. Coba ya, apa itu kesimpulannya? Pantun, gurindam, syair bersifat barisan karena penyampaiannya secara turun-menurun dari mulut ke mulut. Kebanyakan pengarang tidak diketahui. Isi kandungan berupa sebuah nasihat dengan menggunakan kata-kata yang indah. Kaku sebab terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris dan jumlah baris dalam setiap bait. Pengulangan kata di bagian awal maupun di akhir saja umumnya disebut dengan rima. Ya, itu pengulangannya ya, yang disebut dengan rima ya. Kalau perbedaannya? Perbedaan dari penggunaan sajak antara sampiran dan isi selalu paralel, yaitu ABAB atau ABC atau ABCD atau AA. Pantun terdiri atas sejumlah baris yang selalu genap serta merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau couplet. Setiap baris pada pantun terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata. Akan tetapi umumnya adalah suku kata. Kandungan isi pantun merupakan nasihat atau teguran secara tidak langsung dengan kata-kata yang menghibur. Pantun baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi gurindam. Pada gurindam, tiap barisnya bersajak AA, BB, dan seterusnya. Pada gurindam terdiri dari 2 baris pada tiap baitnya dengan jumlah kata per baris sekitar 10 kata saja. Jumlah kata per baris sekitar 10 kata saja. Gurindam merupakan nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai moral.
Undang terdapat pada baris kedua karena baris kedua berisi jawaban. Akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Syair sajak yang digunakan dalam syair adalah A. Syair terdiri dari 4 baris. Biasanya digunakan dalam syair di setiap baris adalah kitab, yaitu berupa permainan kata. Pada syair berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Syair semua baris adalah isi. Nah, itu tadi kesimpulan dari kerja kelompok kalian ya. Nah, yang dicari di sana itu adalah persamaan dan perbedaan dari jenis puisi rakyat. Nah, itu sudah jelas sekali ya kesimpulan dari hasil kelompoknya. Sekarang silakan kembali ke tempat untuk yang lainnya. Semangat pembelajarannya, coba kita reading dulu ya. Nah, ini untuk readingnya saya kasih tepuk konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, saya contohkan seperti ini, tepuk konsentrasi. Nah, seperti itu ya. Kita bersamaan dulu. Setelah bersamaan saya akan tunjuk bangku per bangku ya. Artinya deret sini, deret sini, deret sini, dan deret sini. Itu secara acak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham ya, saya panggil tepuk apa namanya? Konsentrasi. Ya, ibu yang kurang konsentrasi. Nah, tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Semua konsentrasi. Bagus ya, semangat ya. Semangat belajar ya. Silakan isi nama. Ya, disilang aja ya. Silakan pilih jawaban yang benar. Bagaimana sudah? Silakan dikumpulkan. Nah, demikian tadi ya pembelajaran puisi rakyat sudah kalian dapatkan ya, artinya sudah dilaksanakan dengan kerja kelompok. Nah, untuk menyimpulkan ya dari pembelajaran hari ini, nah apa saja sih yang didapatkan di dalam proses pembelajaran ini? Dari Ibu memberikan suatu penjelasan, kemudian kalian kerja kelompok. Nah, apa sih yang dipelajari ya pada pelajaran kali ini? Ada? Andra ya? Coba. Jadi puisi rakyat yang dipelajari hari ini adalah yang pertama pantun, yang kedua bidang, dan yang ketiga syair. Ini ciri pantun. Terdiri dari satu bait, bait pertama dan kedua disebut dengan panjang. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Bersajak AB. Ciri-ciri daripada bidang. Coba untuk pantunnya dulu ya. Ini ciri-ciri pantun. Nah, itu kan ada yang pertama. Nah, itu terdiri dari satu bait. Kemudian dalam satu baitnya itu Bait pertama dan kedua disebut dengan ya, sambiran. bait pertama, kedua disebut dengan sambiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Ya, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi ya. Disebut dengan isi. Kemudian Bersajak AB. bersajak AB ya.
Ingat sajak itu artinya bunyi akhir ya dari larik per lariknya. Ya. Ciri daripada pada bulan. Satu bait terdiri dari dua larik, bersajak a. Baris pertama disebut dengan pertanyaan, baris kedua disebut dengan isi. Ya, baris kedua disebut dengan isi, apa jawabannya? Isi atau jawaban. Ya, isi atau jawabannya. Nah, itu untuk gulindangnya itu dalam satu baitnya itu terdiri dari dua larik. Larik itu ingat baris ya. Nah, kemudian dalam satu bait itu dua larik, kemudian berlima a ya. Yang satunya atau baris pertama itu disebut dengan pertanyaan, yang baris kedua itu disebut dengan ya isi atau jawaban. Nah, yang terakhir ya apa itu? Ciri-ciri syair ya. Ciri syair ya. Dari satu bait, dari 4 baris, semua baris merupakan isi. Ya, itu terdiri dari satu baitnya terdiri dari 4 baris atau larik ya. Ingat itu baris larik ya. Itu sama ya. Baris dan larik itu sama. Nah, kemudian bersajak a ya. Bersajak itu sama artinya berrima ya. Rima itu bunyi akhir ya. Kemudian Nilai-nilai yang terdapat dalam puisi rakyat adalah 1. Nilai moral, 2. Nilai religius, dan 3. Nilai sosial. ya, nilai-nilai yang terdapat di dalam puisi rakyat itu ada nilai sosial, ada nilai religius, kemudian ada nilai moral ya. Nah, itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini ya. Nah, dari proses pembelajaran tadi mungkin ada pertanyaan ya. Ya, Dayu. Saya kurang mengerti bagaimana caranya mencari nilai-nilai yang terkandung dalam sifat aksen. Ya, bagus pertanyaannya ya. Bagaimana caranya mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi rakyat ya. Nah, kalau di dalam puisi rakyat itu kan ada pantun, ada gulindang, ada syair ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai-nilai daripada suatu cerita rakyat itu, nah lihat isinya. Kemudian di dalam gulindang itu juga dilihat isinya. Kemudian di dalam syair itu juga dilihat isinya. Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui isi daripada puisi rakyat tersebut, nah itu kita alih bahasakan dengan bahasa sendiri. Nah, dari bahasa sendiri itu apa sih maksudnya dari puisi tersebut? Apakah memberikan suatu amanat kita berbuat baik misalnya ya? Kemudian apakah memberikan suatu amanat kita untuk rajin sembahyang? Nah, itu nanti kita menginterpretasikan, menafsirkan ya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi rakyat tersebut itu bisa nilai moral, nilai religius, nilai apa lagi satu? Nilai sosial ya. Kalau yang menyangkut ketuhanan ya, nah itu ke religius. Nah, kemudian yang menyangkut bagaimana kita berperilaku yang baik, nah itu ke moral ya. Nah, berarti itu ya. Mungkin Dayu sudah bisa dipahami. Yang lainnya bagaimana? Ya. Ya. Nah, karena sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan, maka pembelajaran hari ini sudah selesai ya, karena waktunya ya. Nah, untuk itu, nah coba dijawab dulu ini ya. Nah, saya dapat memahami puisi rakyat dengan baik. Bagaimana? Sudah? Kemudian saya dapat membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat. Sudah. Ya. Kemudian saya dapat menganalisis isi dan unsur puisi rakyat. Ya. Sudah paham ini? Ya. Nah, kemudian coba yang lagi satu ini
ini kalian silakan persiapkan material. Silakan kalian mencari maaf ya, mencari bahan atau materi mengenai kaidah kebahasaan puisi rakyat. Silakan nanti bisa dicari di YouTube atau di Google ya. Silakan dipersiapkan. Nah, silakan ditutup dulu dengan berdoa. Berdiri. Menurut ajaran saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa mulai. Nada. Berdiri. Silakan. Nada Prasasti. Om Santi 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 Om. Ya, selamat siang. Silakan.